Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan belajar bahasa Arab gitu ya. Ini pertama mungkin ada sedikit pendahuluan. Kemudian nanti selanjutnya ada semacam kurikulum yang struktur yang insyaallah kita akan buat ini lebih mudah gitu ya, lebih mudah dipahami. Terutama bagi yang awam sekalipun, insyaallah kita buat ini sangat mudah gitu. Nah, namun sebelum kita ke materi inti, ini ada sedikit pendahuluan. Jadi pendahuluannya seperti ini. Kita mulai dari definisi. Jadi makanya pendahuluan sekalian. Definisi bahasa Arab. Pertama, pengertian Arab itu sendiri. Kalau mungkin kita berpikiran bahwasanya Arab itu ya yang terpikir langsung Arab Saudi begitu ya. Namun pengertian Arab secara bahasa adalah gurun Sahara. Secara bahasa ya, secara logawinya adalah gurun Sahara atau tanah tandus yang di dalamnya tidak ada air dan pohon yang tumbuh di atasnya. Itulah Arab. Namun secara bahasa, adapun bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk saling berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai motivasi dan keperluan yang mereka miliki. Sehingga kalau kita gabungkan, ini akan kita dapatkan definisi yang kedua secara istilahan. Nah, secara istilah kita akan dapatkan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang yang berdomisili di negeri gurun tersebut gitu ya, atau di Jazirah Arabia. Kemudian bahasa ini berkembang pada zaman Islam dan menyebar ke seluruh pelosok dunia yang Islam menjadikan keyakinan umumnya. Nah, ini sejarah bahasa Arab kita skip saja karena sangat panjang nanti turunan-turunannya. Kemudian ada urgensi dan kedudukan bahasa Arab. Ahamiyatul Lughawiyah. Nah, pertama adalah bahasa Arab merupakan bahasa syariat dan keagamaan. Ini perkataannya Ibnu Taimiyah, sesungguhnya memahami kitab dan sunnah adalah wajib. Dan keduanya tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Dan apa-apa yang tidak bisa dipenuhi oleh kewajiban kecuali dengannya, maka ia adalah wajib. Ini adalah kaidah usul fikih ya. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau misalkan memahami sunnah itu wajib, tapi sunnah itu berbahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab itu merupakan sebuah kewajiban juga. Gitu. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata, tidaklah manusia berada dalam kebodohan dan perpecahan kecuali disebabkan karena mereka meninggalkan bahasa Arab. Nah, ini juga kita sering mungkin sering melihat juga adanya diskusi-diskusi panas ya, yang melibatkan bahasa Arab, perbedaan pendapat bahasa Arab gitu ya. Dan itu tidak disebabkan karena memang kita tidak memahami bahasa Arab itu secara utuh gitu ya, seperti itu. Nah, ini namanya sedikit joke saja. Banyak pakai bahasa Arab, Pak. Ya, Arab Makdum. Joke saja. Yang kedua, bahasa Arab adalah bahasa Syiah dan bahasa dunia Islam. Ada di kaum yu'adzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari takwa hati. Jadi, ini bahasa Arab merupakan bahasa syiar karena semua ajaran Islam itu berbahasa Arab gitu ya. Sehingga bahasa Arab merupakan bahasa syiar. Lanjutnya. Nah, ini juga satu surat di dalam Al-Qur'an, satu ayat dalam Al-Qur'an, surat Al-Hujurat 13. Bahasanya ada kewajiban sebenarnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, upaya saling mengenal ini adalah dengan menggunakan bahasa gitu ya. Kita tahu bahwasanya Islam itu sebar seluruh dunia gitu kan, dan bahasa nomor satunya adalah bahasa ini, bahasa Arab. Karena bahasa Arab tadi bahasa syar'i. Nah, ini juga jokes juga. Kalau yang bahasa Arab, yang orang Jawa mungkin ngerti gitu ya. Selanjutnya silakan. Bahasa Arab juga bahasa sakofah dan bahasa peradaban. Bahasa Arab mempengaruhi bahasa Persia, Turki dan seterusnya. Jadi ini juga kalau misalkan kita lihat dalam bahasa Indonesia juga banyak menggunakan bahasa serapan dari bahasa Arab gitu ya. Contoh yang paling gampang adalah buku, kitab gitu, terus apalagi
misal kursi dan seterusnya itu adalah bahasa-bahasa serapan dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab merupakan bahasa daerah sekitar 150 juta orang di Asia Barat dan Afrika Utara yang merupakan 22 negara yang menjadi anggota Liga Negara-Negara Arab. Selanjutnya, seperti itu ya. Nah, bahasa ini juga merupakan bahasa hukum Islam. Jadi kalau misalkan kita mempelajari misalkan katakanlah fikih gitu ya, dalam mengambil istinbat hukum, ini bahasa juga dipertimbangkan. Gitu. Masalah bahasa ini gitu ya. Sehingga maka wajar kemudian timbul persepsi yang berbeda di antara katakanlah imam mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik gitu ya. Itu ada juga yang masalah perbedaan bahasa juga. Nah, selanjutnya tinggal dibaca saja itu ya. Nah, kemudian ada beberapa dalil-dalil yang memotivasi kita agar bisa berbahasa Arab. Dalil Al-Qur'an, Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi awjin la'allahum yattaqun. Bahwa Al-Quran adalah dalam berbahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Jadi makanya kemudian Al-Quran diturunkan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu salah satu hikmahnya adalah karena bahasa Arab ini bahasa yang sangat-sangat dalam gitu ya. Sangat dalam pengertiannya. Paling gampang kalau misalkan kita ingin melihat perbedaan dalam bahasa Arab itu adalah begini. Misalkan kita katakanlah Rob, kemudian Allah, Ilah, kemudian apalagi itu kan berbeda-beda tapi berbeda kata namun penekanannya itu sama-sama ke arah sana. Kalau kita terjemahkan semua ke dalam bahasa Indonesia artinya sama, Tuhan, Rob. Ini berkaitan dengan rububiyatullah. Kemudian ilah nanti berhubungan juga dengan uluhiyatullah. Kemudian nanti juga ada Malik Yaumiddin dan seterusnya. Itu adalah dari situ kita bisa lihat kalau misalkan kita buka terjemahannya semuanya Tuhan gitu. Memang tidak ada penekanan lebih dalam dari sana. Kalau misalkan kita hanya melihat secara terjemah saja, tapi kalau misalkan kita melihat dari sisi bahasa Arabnya maka kita akan lihat ada penekanan di sana. Jadi ada makna lebihnya. Ghairu dhi wajib. La'allahum yattaqun. Kemudian walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, itu Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran lidzikri. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ini adalah jaminan dari Allah bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, artinya bahasa Arab itu mudah. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Tsumma cintailah bahasa Arab karena 3 hal, yaitu karena aku adalah orang Arab, karena Al-Quran dengan bahasa Arab dan bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab." Ini adalah hadis dari Hakim. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat juga kalau tidak salah di slide selanjutnya di sini. Nah, qala Rasulullah SAW, "Walaysatil arabiyyatu bi ahadikum min abin wala ummin fa innama hiya lisan." Jadi Arabnya seorang dari kalian itu bukanlah karena keturunan bapak ataupun ibu, tapi karena lisan, karena bahasa ini. Jadi kalau kita bisa bahasa Arab, kita juga bisa disebut sebagai orang Arab. Barang siapa yang berbicara dengan bahasa Arab, maka dialah orang Arab. Jadi pengertiannya seperti itu ya. Dari Umar bin Khattab, qala Umar, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha tuthabbitul aql wa tazidu fil muru'ah." Pelajarilah bahasa Arab karena itu dapat menguatkan akal dan menambah kewibawaan. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena ia adalah bagian daripada agama kalian. Makruh. Nah, selanjutnya tips seputar belajar bahasa Arab ini juga sedikit saja. Kita bisa mengenal bahwasanya bahasa Arab itu mudah, tadi sudah disebutkan dalilnya, kemudian indah tulisannya gitu ya. Kemudian ada syamil, contoh rob dan ilah tadi gitu ya. Syamil. Kemudian adanya mukjizat itu, padat, hukum dan indah. Jadi dari sana kita bisa menetapkan satu kata itu padat maknanya. Kemudian dari situ kita juga bisa mengistinbat hukum. Jadi kalau misalkan kita baca tafsir At-Tabari misalkan, itu tafsir At-Tabari yang masih dalam bahasa Arab, kita bisa lihat nanti ada ulama yang berbeda pendapat dari sisi nahwu saja, dari sisi bahasanya itu ada. Itu dalam tafsir At-Tabari. Makanya tafsir At-Tabari itu kalau diterjemahkan dijejer itu segini tebalnya. Itu kalau diterjemahkan dijejer itu segini. Gitu ya. Selanjutnya
cerdas, fatonah ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Supaya kalian berpikir, berakal ya. Ta'qilun. Wadihah, jelas. Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi'i wajin la'allahum yattaqun. Itu juga maksudnya. Nah, mengatasi hambatan dalam belajar bahasa Arab adalah kurang menghayati. Jadi kadang-kadang kita disoriented. Kita lupa motivasi kita apa untuk belajar. Karena bahasa Arab ini bukan bahasa yang mudah. Kemudian mungkin kita sering mendengar, ada yang pelatihan bahasa Arab sekian jam bisa menguasai gitu. Itu hati-hati gitu ya. Jangan tertipu dengan iming-iming itu, karena bahasa Arab itu nggak semudah itu sebenarnya. Tapi kemudian juga tidak sesulit itu juga. Jadi kemudian karena saya katakan, tidak semudah itu, artinya sudah susah gitu. Kemudian kita udah give up aja belajar. Itu juga bukan seperti itu juga maknanya. Nah, meyakini bahwa bahasa Arab adalah sulit, ini juga nggak boleh juga gitu ya. Tersugesti ketika kita mengatakan ini sulit, maka otak kita akan langsung mengatakan saya udah nggak usah belajar aja. Ya, karena apa? Sulit. Sama ketika kita mengerjakan misalkan soal fisika, saya udah nggak bisa ngerjain ini, udah nggak akan bisa terus namanya, nggak akan mau dikerjain itu soal itu. Kemudian juga kurang lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, ini kemudian bisa kita integrasikan dengan tahsin kita di sini, ya, dengan pelajaran tahsin kita. Maksudnya membaca tulisannya. Iya, membaca tulisannya. Kemudian tidak ada lingkungan yang mendukung. Nah, ini juga nanti kita bisa buat ini ya, lingkungan diwajibkan. Misalkan jam sekian sampai jam sekian khusus bahasa Arab. Semuanya sudah ngomong bahasa Arab. Iya. Arab itu gitu ya. Tapi kemudian jangan diakalin juga. Sampai pernah kita di kampus saya dulu tuh harus wajib berbahasa Inggris di wilayah ini dari jam sekian sampai jam sekian. Jam segitu nggak ada orang di dalam tag itu. Menghindari gitu ya. Jadi kalau udah waktunya selesai baru balik lagi gitu. Jadi jangan sampai seperti itu juga. Nah, kemudian sarana pembelajaran terbatas. Nah, ya walaupun sarana pembelajaran terbatas, namun kita coba buat lingkungan kecil ini, lingkungan kecil yang kita miliki ini supaya bisa mendukung proses belajar kita. Selanjutnya, nah kurang partner atau guru atau praktek, ini juga salah satu hambatan. Gitu. Selanjutnya, ingin cepat menuai hasil. Nah, ini juga jangan sampai kita niatkan bahwasanya kita belajar bahasa Arab ingin cepat-cepat bisa gitu. Jangan, pelan-pelan, santai, slow gitu ya. Slow. Insyaallah kalau misalkan kita niatkan benar-benar niatnya tulus gitu ya. Niatnya lillah gitu ya, untuk mempelajari, saya pengen bisa ini gitu. Insyaallah ada insyaallah hasil itu akan kita dapatkan. Tidak memurojaah pelajaran yang dapat, ini juga penting juga. Kadang kita selepas dari sini udah gitu, lupa itu pelajaran. Ketika besok datang lagi, kemarin tuh belajar apa ya? Lupa lagi. Nah, ini juga hambatan-hambatannya. Nah, kita lingkungan yang kondusif, mempunyai komunitas. Nah, makanya kita buat nanti komunitas khusus bahasa Arab untuk menentukan Arabic Day atau Arabic Hour, memperbanyak mendengar berita. Nanti juga kita praktekkan hal seperti itu, mencoba membaca secara sederhana. Kita juga nanti bimbing untuk membaca yang misalkan yang gundul, dari yang gondrong sampai yang gundul gitu. Kita coba baca semua. Membuat dan menempel slogan pengumuman berbahasa Arab itu juga, nah itu salah satu bentuk daripada realisasi kita dalam lingkungan, menciptakan lingkungan yang kondusif di sini ya. Nah, minimal ada tulisan masjid. Nah, kita ngerti kan tuh, ini masjid gitu. Minimal itu. Tapi jangan cuma itu aja. Nah, selanjutnya praktek baik sendiri maupun berjamaah. Kemudian ikut majelis bahasa Arab. Nah, itu ya kuncinya. Nah, kita masuk sedikit ke bahasa Arabnya itu lah, langsung ya. Cabang bahasa Arab. Jadi, kalau yang saya ketahui sampai saat ini ada 2 cabang bahasa Arab. Cabang yang pertama adalah disebut sebagai Al-Fusha, kemudian Amiyah. Al-Fusha ini adalah bahasa buku atau bahasa baku, bahasa resmi gitu ya. Sedangkan bahasa amiyah ini bahasa gaul umum. Jadi kalau misalkan di sekitar, kalau misalkan kita masuk ke dalam katakanlah Jazirah Arab gitu, Saudi Arabia, yang digunakan keseharian mereka itu gaul. Jadi ada satu penelitian atau survei statistik itu mengatakan
Sampai mereka itu kalau misalkan kita datang ke sana karena kita hanya bisa bahasa yang fusha, mereka itu ya ketika kita ajak ngobrol seperti itu mereka amin. Karena apa? Disangkanya kita sedang berdoa. Seperti itu, sampai ada yang seperti itu ya. Nah, itu yang kita pelajari adalah yang fusha. Yang amiyah kita tidak pelajari. Yang amiyah ini sebenarnya kalau kita sudah bisa sedikit-sedikit tentang fusha, yang amiyah itu gampang. Karena sedikit perubahannya. Namun perubahan ini juga tergantung daripada negara. Contoh nanti di Mesir sama di Arab, bahasa amiyahnya itu berbeda. Apalagi nanti kalau misalnya kita ke Lebanon, itu berbeda lagi bahasa amiyahnya. Gitu ya. Jadi sebagai contoh, ini adalah mata tarji', itu adalah fusha. Tapi kalau misalkan bahasa amiyahnya, mita tirja', ganti, jadi ke bawah. Mita tirja'. Hah? Artinya sama. Hurufnya sama. Hurufnya sama. Bahasa Indonesianya apa? Tulisannya salah juga. Artinya adalah kapan kamu pulang? Mata Mata tarji', kapan kamu pulang? tadi ini Bahasa amiyahnya mita tirja'. Artinya ditanam. Atau ini saya ambil dari teman saya, dari web Facebook teman saya. Mungkin kita bingung baca ini apa. Oh, ada angka 3 di sini. matria. Ini ada 3, kemudian ada angka 7. Ini berbunyi. Oh iya. Ini gaul ya. Tujuan. Karena gini, ini 7 ini hak. Untuk mengucapkan hak itu kan nggak ada apa namanya pronunciation yang sama di huruf alfabet. Hak. Gimana makhrajnya itu? Hak gitu. Kemudian ini 3 ini kan ain. Agak ditekan, ain. Biasanya kalau kita nulis cuma kasih apostrof saja, kasih tanda kutip itu. Ain, jumu'ah gitu. Jumu'ah. Nggak kasih ain. Tapi kalau mereka ini Waraki arfa. Yasin, enta fin. Enta itu anta. Fin ini sebenarnya fi aina, di mana? Jadi disingkat jadi fin. Yasin, enta fin. Gaul-gaul. Nah, ini gaul. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita dalam bahasa fushahnya fi aina. Anta fi aina. Kamu ada di mana? Tapi kalau dia enta fin. Kalau intai apa? Intai. Enta ih. Nah, itu belakangan. Kita nggak belajar yang bahasa Amiyah. Kita belajar akan bahasa fushah. Itu aja ya dulu. Selanjutnya sebelum beranjak jauh itu. Nah, cabang bahasa Arab adalah ini. Pertama adalah ada nahwu. Kemarin kita sudah singgung tentang nahwu. Kemudian ada sharaf. Kemudian ada arub. Kemudian ada al-bayan. Ada badi', ada balaghah, ada khat. Nah, apalagi nih? Banyak. Maksudnya tanda tanya ini banyak. Ada yang lainnya karena ada 12, kita 12 ya. Nggak muat di sini. Nggak muat, makanya saya kasih tanda tanya saja. Yang akan kita pelajari kita nggak jauh, nggak semuanya kita akan pelajari. Sedikit saja saya kenalkan. Kemarin kita sudah perkenalan nahwu sorof ya. Ini nanti akan kita tunjukkan di bawah apa itu nahwu dan sorof lebih detail gitu ya. Nih, yang lainnya ada lughah, ada istiqaq, ada qarafi, ada qardus syir'i, ada insya, ada mukhadarat, ada ma'ani. Ini cabang-cabang yang lain, oke? Gitu ya. Nah, apa namanya? Untuk yang akan kita pelajari itu hanya ini saja palingan. Khat itu cara menulis. Mudah lah. Ini kan menulis kayak gini bisa kan untuk semua udah. Jadi khat ini udah nggak perlu. Walaupun ini lebih ke arah seni ya. Khat ini nanti banyak. Ada khat nas, ada apa lagi? Diwani, ada rif'ah, segala macam. Itu hanya seni saja, seni menulis bagaimana. Contoh begini. Kalau yang saya kuasai itu nasakh dan rif'ah saja. Jadi kalau nasakh itu seperti biasa saja begini. Arabiyah. Ini nasakh. Ini namanya khat nasakh. Tapi kalau misalkan begini, nah ini masuk yang rif'ah, miring-miring tulisannya. Ini khat saja. Rif'ah, alifnya di sini. Nanti ada lagi yang sampai begini. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim jadi begini. Ar-Rahman.
lamnya begini. Gitu ya. Ini diwani kalau tidak salah. Kaligrafi. Iya, itu lebih ke arah kaligrafi. Khat itu. Khat itu cara menulis. Khat. Gitu ya. Itu khat. Balaghah lebih kepada syair. Antum tahu kalau misalkan dalam Quran itu kan bahasanya bahasa syair ya. Karena kita tahu bahwasanya ketika Al-Quran diturunkan, saat itu masyarakat sedang kondisi masyarakat bukan galau. Kondisi masyarakat saat itu syair yang sangat terkenal. Sehingga untuk menyaingi syair jahiliyah, maka Al-Quran itu turun tapi dengan bahasa yang syair. Itu bahasa yang indah juga. Maka kalau misalkan kita masuk ke dalam, katakanlah kita mau belajar tafsir gitu ya, itu yang pertama kali dipelajari adalah bagaimana kita mengenal syair jahiliyah dulu. Supaya apa? Supaya dapat feelingnya. Ketika kita membaca Al-Quran itu kita dapat feelingnya, oh syair jahiliyah begini, syair Al-Quran begini. Ini balaghah. Nah di beberapa tafsir itu ada penjelasan tentang balaghah. Contohnya di tafsir Sofatul Tafasir itu ada balaghah. Kemudian yang lainnya kita tidak penting. Jadi yang akan kita pelajari hanya berputar di sini dan di sini saja. Yang lainnya enggak. Cuma dua saja, nahwu dan sharaf. Karena kalau itu dua itu kita sudah bisa kuasai, kita bisa tahu gitu ya, kita dapat feelingnya, insya Allah bahasa Arab itu kita bisa mudah untuk mengucapkan, bahkan membaca saja cukup. Untuk balaghah dan sebagainya ini perlu kajian lebih mendalam. Lanjutkan. Nah untuk nahwu ini adalah ilmu yang mempelajari hukum akhir kata. Sebagai contoh yang kemarin saya katakan ini, kenapa di sini mi, bismi, lahi, kenapa nggak hu atau ha gitu? Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, kenapa ini? Kemudian alhamdulillahi, kemudian Robbi, kemudian alamini. Kenapa pakai kasroh semua gitu? Kenapa nggak pakai fathah? Nah itu adalah kita belajar nahwu. Belajar nahwu itu kita belajar tentang ini, hukum akhir kata. Hukumnya di kasroh, di fathah, atau di sukun. Kasroh, fathah, dhammah, sukun gitu ya, 4. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti kalau misalkan kita belajar yang cara membaca Al-Quran yang menggunakan riwayat yang berbeda, kan ada yang kita pelajari saat ini, tahsin itu menggunakan riwayat Hafiz an Asim. Kalau kita pakai riwayat yang berbeda, saya pernah pendengarkan kalau tidak salah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan alaihi ya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada seperti itu, dan itu tidak mengubah makna. Secara nahwu itu benar, tidak salah. Itu ada seperti itu nanti. Itu ya, jadi nahwu seperti itu. Nah ini yang kedua, ini saya kasih contoh mengenai struktur kutiba dan asyamu. Itu nanti kita bisa bahas itu nanti ya. Ini juga nanti. Selanjutnya itu nahwu contohnya seperti itu. Kemudian ada sharaf. Sharaf itu ilmu yang mempelajari perubahan kata. Contoh saja, kita ambil doroba. Doroba ini artinya memukul ya, doroba. Doroba yadribu, dorban, madroban, dorib, madrub, la tadrib, madrob, midrob. Artinya berbeda. Atau mau ke bawah juga bisa gitu ya. Artinya adalah begini. Ini yang tanda merah, ini saya kasih tanda merah, ini kata kerja. Kemarin kita sudah bahas kata kerja ya. Jadi beda kata kerja, ini kata kerja yang lampau dengan kata kerja yang sekarang itu berbeda bentuknya. Doroba yadribu. Yang ini nih hijau, ya ini menyatakan isim semuanya. Ini ada masdar mim, kemudian ada isim fa'il. Isim fa'il ini pelaku. Dorib artinya yang memukul, subjek, gitu ya. Ada isim maf'ul, madrub, siapa yang dipukul, objek, penderita ini. Jadi kita bisa buat, sebenarnya dari sini aja kita bisa buat doroba memukul. Doroba, doribun, madrub. Pemukul, memukul yang dipukul. Cukup. Itu sorof seperti itu. Ya, jadi mengubah katanya cuma satu aja doroba, tapi kemudian ditambah mim jadi berubah artinya. Beda
beda tanda. Misalkan madrob itu bisa makan, tempat memukul, tempatnya di mana. Kemudian midrob itu alat, dia pakai apa maka mukulnya. Jadi doroba, doribun, madrob, bil midrob. Gitu, itu perubahan kata. Jadi, nah kalau dalam sorof perubahan dari sini ke samping, dari mulai fi'il menjadi isim itu dinamakan sebagai at-tasrif al-istilahi. Tasrif istilah, secara istilah. Nah, bagaimana kalau misalkan ini berubah lagi, apa namanya? Kalau ke bawah bisa nggak? Bawah ini bisa, ini dengan domir. Domir ini adalah kata ganti. Kata ganti itu kemarin saya jelaskan, ada dia, saya, kamu, misalkan ya. Misalkan saya memukul, dia memukul, kami memukul, mereka memukul, itu ada perubahannya dalam sorof. Tinggal menambahkan ini yang dikasih biru. Misalkan dua orang, dia dua orang, gua ini dia dua orang laki-laki. Ini hum ya. Ini hum itu mereka memukul. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Saya memukul berarti dorobtu. Subjeknya langsung ada di sini. Ini perubahannya begini. Sorof begitu ya. Jadi ini dinamakan tasrif al-lughawi. Gitu. Jadi ada tasrif al-istilahi, ada tasrif al-lughawi. Yang lughawi ini kalau misalkan kata gantinya sudah masuk. Itu nanti kita akan pelajari nanti. Ini sebagai pengenalan saja, jangan dibuat pusing. Ini nanti saja. Pengenalannya seperti itu. Jadi sorof itu mempelajari hal itu gitu. Mempelajari perubahan kata. Makanya kalau jangan heran kalau misalkan kamus bahasa Arab, kalau pernah buka-buka, lumayan tebel gitu. Karena apa? Dia memperhatikan ini. Berubahnya gimana? Dia memperhatikan ini juga nih. Madrub, midrub itu bagaimana artinya apa saja. Itu ada. Seperti itu. Gitu ya. Ya, lanjut. Ini pengenalan sorof saja. Ini buat pusing. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan kita apa sih mau belajar bahasa Arab? Tetapkan saja. Minimal kita bisa menyusun kalimat kemudian mengucapkannya. Gitu kan? Bisa menyusun kalimat kemudian bisa memahami makna satu kalimat. Misalkan kita pergi ke Arab nih, mau pergi haji, backpackeran gitu kan. Backpacker haji gitu misalkan. Datang ke sono ngeliat di airport bingung tulisannya apa gitu. Nah, minimal kita bisa baca ini apa dan artinya apa. Minimal itu yang minimal kita lakukan bisa ya. Jadi ini target kita itu sangat sedikit sekali ya. Kita bisa menyusun kalimat dan bisa memahami, setidaknya itu saja ya. Kalau sisanya nanti tinggal improvisasi saja. Selanjutnya, nah strategi yang kita lakukan ini ada pengenalan jenis-jenis kata, ada tunjuk, kata sambung, kata ganti, maskulin, feminim, tanya, kata tanya, kemudian kata benda, kata kerja dan lain-lain. Kemudian kita kasih grammar dasar, nah, sedikit saja bagaimana cara menyusun kalimat dan seterusnya. Terus kemudian kita bisa menyusun kalimat dan akhirnya setidaknya kita bisa memahami Al-Quran. Jadi kemarin nih kalau yang saya kasih tahu kemarin ada beberapa poin ya, 3 poin setidaknya untuk bisa bahasa Arab. Yang pertama adalah kita belajar mengenai mufradat atau kosakata. Kemudian yang kedua adalah hiwar. Hiwar ini percakapan. Kemudian yang ketiga apa kemarin? Al-kalimah ya, al-kalam. Al-kalam. Yang artinya adalah kita belajar grammar di sini. Itu kan sesuai kaidah. Tiga hal saja, gitu ya. Jadi itu strategi yang kita akan tempuh. Nah, ini adalah kita masuk ke bagian pertama sebenarnya. Jadi kita menggunakan buka yang file yang kedua.
ganti ini kan. Makanya ganti. Masuk nih itu. Jadi kita menggunakan tadi website-nya tadi ya, Madinah Arabic. Diganti dulu boleh? Mau diganti. Tadi sensor. Nah, ada Madinah Arabic. Kita menggunakan itu karena itu lebih mudah untuk dipahami dibandingkan kita menggunakan katakanlah buku-buku Nahwul Wadih atau apapun ya. Itu akan menyulitkan kita kalau belajar sendiri. Kita akan belajar menggunakan madinaharabic.com. Nah, ini lesson 1 2 ya kemarin. Belum. Kita baru akan masuk. Sedikit kemarin kita sudah sentuh tentang al-kalam. Ya, al-kalam. Al-kalam kemarin ada berapa? Kalam itu ada 3, gitu ya. 8. Ada namanya isim, fi'il, huruf. kemudian ada fi'il, dan huruf. Isim ini bisa kita sebut sebagai kata benda. Ini kata kerja. Dan ini huruf. Ada beberapa huruf yang memiliki makna. Hanya huruf satu huruf itu kan memiliki makna. Kemarin isim kita definisikan sebagai apa? Sesuatu yang tidak berkaitan dengan waktu. Jadi tetap tidak ada kaitannya dengan waktu. Contoh kursi. Mau sampai tahun kapanpun yang bentuknya kayak gitu itu namanya kursi. Yang bisa buat duduk itu namanya kursi. Meja dan seterusnya gitu ya. Kursiun, kemudian ada bab, pintu dan seterusnya. Sedangkan kata kerja itu adalah kata yang berkaitan dengan waktu, ya, berkaitan dengan waktu. Contoh misalkan tadi yang di dalam sorof itu ada fa'ala yaqulu, itu berbeda waktunya. Yang satu itu menyatakan kalau dia sudah melakukan, yang satu lagi itu sedang atau akan dilakukan. Itu fi'il. Kemudian ada huruf. Nah, kemarin ada beberapa perbedaan bagaimana cara membedakan antara fi'il dan isim, ya. Pertama, isim itu bisa dimasuki alif lam. Yang ini nggak bisa. Contoh, Al-Kitabu. Kemudian juga Al-Kursiyu, kemudian Alhamdu, Al-Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu semua adalah kata-kata benda. Kemudian juga isim. Untuk yang fi'il, ini bisa dimasuki huruf qad. Bukan huruf, kata qad. Sedangkan ini enggak. Contoh dalam surat Al-Baqarah di juz 2 awal. Qad sami Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa juz 28 surat Al-Mujadilah. Qad sami Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Qad sami'a. Nah, setelah kata qad ini pasti adalah fi'il. Ini pasti fi'il. Enggak mungkin isim, pasti fi'il. Itu pasti fi'il. Itu cara membedakan begitu. Tapi kalau isim nggak mungkin sebelumnya didahului oleh qad. Qad itu artinya adalah telah. Telah atau sungguh. Sungguh telah. Dia akan bermakna sungguh kalau misalkan setelah qad ini adalah fi'il madi. Fi'il madhi. Nah, nanti bingung lagi kan fi'il madhi apaan? Lupakan. Pokoknya intinya adalah ada dua. Ini aja dulu. Kalau nggak dibatasi gitu, masuk terus ke dalam ntar kita. Malah tambah pusing lagi. Maksudnya saya mengkat di situ. Jadi bisa bermakna sungguh atau bisa bermakna telah. Itu saja. Terus ya. Fokus. Biar fokus. Kemudian apa lagi ya? Fi'il tadi kita bisa lihat ya, bisa dimasuki beberapa huruf seperti huruf ta, huruf hamzah, huruf nun, nahnu, kemudian misalkan dorobna, dorobta, dorobat, doroba gitu ya, dan seterusnya. Ini fi'il. Jadi bisa dimasuki huruf-huruf seperti ini. Gitu. Sedangkan isim nggak bisa.
isim itu bisa isim itu hanya bisa dimasuki ini tak marbutoh aja. Toh, tah, jamilah, jamil jadi jamilah atau tilmidah. Itu untuk membedakan gender saja. Feminim dan Ya, untuk membedakan gender. Nih, isim. Gitu. Kemudian apalagi? Alif lam atau tanwin ini ya, seperti biasa. Alif lam atau tanwin. Jadi kenapa saya pasangkan di sini? Karena dia berkaitan. Kalau dia apa namanya ada kata yang dikasih alif lam, dia akhirnya tidak bertanwin. Tapi kalau yang bertanwin dia tidak alif lam. Coba silakan di apa namanya? Dicek saja di Al-Qur'an. Kalau misalkan summun, sumum, bukmun, umyun, la ya jauh ini kan semuanya ini tanwin semua. Ini adalah kata benda. Ya. Karena apa? Kalau nanti kita temukan ada di ayat yang lain itu as-summu. Jadi kalau masuk alif lam dia jadi bukan nggak jadi tanwin lagi tapi jadi summu biasa saja. Itu. Ini adalah cara membedakan antara isim dan fiil. Ada lagi satu lagi huruf jar. Ini ada bisa dimasuki huruf jar. Gitu, huruf jar. Huruf jar itu apa? al-wawu wa ta'u Kemarin sudah min wa ila wa an wa ala ila an ala fi wal ba ba wal ba kaf wal kaf dan lam wa huruful qasam ada wawu al-wawu wal ba'u wal wa ba wa ta. Misalkan kalau ini huruf qasam ini ya, qasam sumpah atau sumpah atau waw wal asri wa duha wal laili wasyams was sama. Itu kalau misalkan kita lihat terjemahannya demi itu adalah kata sumpah. Namun setelah ini nah itu adalah ada alif lam kan isim wal asri wal laili was sama'i. Itu jadi perbedaan antara isim dan fiil ada di sini. Ini yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya gitu ya. Nah, sudah dikerjakan PR? Iya. udah makan Kita- dalam terus. Oke, kita akan bahas satu surat saja, surat Qul huwallahu ahad. Oke, ini saya hapus ya. Dikit saja sebelum kita masuk ke sana, kita review. Ini sudah. Satu lagi ya, kalau ini dimasuki huruf la dan lam, maka dia adalah fiil.
kita akan nggak ada yang salah kan tulisannya? Ada. Tasdid Allahus somad. Ini Sot. oke. Qul. Ini adalah fiil. Fiil amar. Belum dibahas, makanya saya kasih clue. Huwa Isim. isim. Karena apa? Dia domir kan tadi ya. Domir. Bisa lihat di sana. Dia. Ini isim. Kata ganti. Dialah. Kata ganti yang artinya adalah dia. Dia laki-laki. Allahu. Isim atau fiil? Kita pertanyaannya sekarang isim atau fiil? Oke. Isim. Isim ya. Ahad. Kenapa isim? Tun. Allahu. Isim. As-Samad. Kenapa isim? Alif lam. Lam. Huruf. Huruf. Yalid. Yalid. Fiil. Wa. Huruf. Lam. Yulad. Wa. Huruf. Lam. Huruf. Yakun. Fiil. Lahu. Domir. Fu-nya domir. Ya, domir. Ini belum dibahas, nanti aja. Kufuwan. Kenapa isim? Amin. Win. Ahad. Isim. Ahadun. Itu. Jadi bedanya antara isim, fiil dan huruf itu ya. Bisa dipahami? Insya Allah. Fokus kita sekarang hanya itu saja. Isim, fiil, dan huruf. Tidak keluar dari sana untuk sementara. Supaya fokus. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan. Ini masih review minggu yang sebelumnya. Belum kita masuk ke sana. Sekarang saya pengen menambah mufrodat, beberapa mufrodat ya. Kemarin tadi kita katakan ada 3. Pertama, mufrodat, kosakata. Kedua, ada hiwar. Hiwar nanti saya akan buatkan bentuknya. Kemudian yang ketiga ada kalam. Kalam ini lebih kepada grammar. Nanti grammar kita akan buat. Yang akan kita pelajari nanti, ini masih review. Yang akan kita pelajari nanti adalah kalam dan mufrodat langsung. Jadi grammarnya dan sedikit kosakata. Jadi satu kosakata kemudian kita masukkan ke dalam grammar. Sehingga kita susun beberapa kalimat. Itu nanti. Ini lessonnya belum yang ketiga ya, masih lesson 1, 2 review. Nah itu dia, masih kata tunjuk. Ada pertanyaan sampai sini untuk isim, fiil, dan huruf? Jelas semuanya? Isim, fiil, dan huruf? Jelas? Tinggal menghafalkan saja. Oke. Sekali lagi ya. Tinggal menghafalkan. Oke. Sekarang kita masukkan lagi. Tanya satu-satu. Oke, ini Salah push up. Ya nggak push up Kiki sendiri. Salah masak. percaya. Padahal wae ngarung-ngantuk ora ngarung-ngantuk. Direkam. Oh iya. Apa udah bandel. Ini mana? Ini. Segala panu. Ini ngantuk juga. Sampai ngantuk itu. Yang Budul bisa baca kalau yang ini ya? Bisa. Kalau Budul ini ya bukan. Masa nggak bisa? Kalau nggak bisa pulang aja. Pulang yuk.
Kul tadi sudah katakan ini adalah fiil. Saya kasih bonus karena ini fiil amar. Kita belum bahas fiil lebih lanjut. A'udzu. Auzu itu fiil. Fiil isim. Fiil Kenapa fiil? saya Ada alif. berlindung. Ada alif. Ada berlindung. Karena ada alif dan dia kalau nggak ada alif lan dia nggak tanwin kan. Jadi fiil. Jadi ciri fiil adalah kalau isim kan ada alif, kalau nggak ada alif lam dia tanwin. Oh gitu. Ya kan? Kalau nggak ada Selain ini itu dua-duanya berarti fiil kan. Iya. Sedangkan kita juga tahu bahwa ciri-ciri fiil ada ini. Alif. Ya kan? Ada hamzah, ini ada alif gitu ya. Hamzah. Nah, ini tak udah. Oke. Gitu ya. Jadi ini adalah fiil juga. Siap tulis iya aku. Ini bi Bro. huruf. Robbi Isim. kenapa isim? Majrur. Hah? Robin. Robin gitu? Coba cek Quran. Robin atau bukan? Ketemu al hilang. Kayak gitu. Zero. Jadi ini benar isim. Robbi ini benar isim. Karena kemasukan huruf. Karena kemasukan huruf. Kan bisa kemasukan huruf jar. Huruf jar. Iya. Ya. Oke. Anas. Isim. Kenapa nggak fiil? Alif lam. Malik. Isim. Ya ini isim dua-duanya sebenarnya. Cuman kita belum pelajari ini. Nah, kita belum pelajari yang ini kenapa ini bisa padahal nggak ada padahal ini nggak bertanwin tapi kemudian kita bisa sebut ini sebagai isim. Itu nanti. Karena dari Ada babnya. Ada babnya kita akan belum lagi. Ilahin nas. Ini juga isim. Ya. Kita contekan aja gini isim. Bonus. Ya. Min syarri min Jar. huruf jar. Huruf. Syarri Sari isim fiil. Isim. Kenapa isim? Masukkan dulu. Al waswas Isim. ada Alif lam. al khannas Isim. alladzi Alladzi huruf. Huruf jar. ada alif lam itu. Huruf jar itu. huruf jar gini alladzi Bukan. ini huruf jar nih Oh bukan ya. alladzi Alladzi itu apa ya? Ada alif lam itu. Alladzi yang ini sebenarnya isim Isim. nanti namanya isim mausul kata sambung Oh, si mau. ini belum nanti belum dipelajari itu nanti Tapi belum tahu. nanti ya Tapi isim juga kan. isim Itu nyambung nggak? Ada alif lamnya nggak nyambung ya? apa Itu Nggak alla nyambung. alladzi Nggak nyambung. nggak nyambung. nggak nyambung Atau kali kata itu. yuwaswis fiil ada ya. ada yang ya Domir ya. ada pemberiannya yuwaswis itu fiil fi Huruf. huruf ya sudur Isim. isim karena sebelumnya ada huruf ya. Hmm. Anas isim min al-jinnati Al. Isim. hmm? Isim. Al. Wa Huruf. Nas Isim. gampang kan? Sama sendiri. Gampang kalau bareng-bareng. Ya udah nggak usah khusus. Gampang. Sekarang begini apa namanya saya akan tanya satu-satu ini saya hapus Jangan. ini saya hapus Mulai tekan. Dipotong dulu. ini juga saya hapus Contekannya. kita hanya membedakan mana isim, mana fiil, dan mana huruf. Lihat dulu di sini ya. Ambil dari sengaja amal. Amal tahu artinya. Oh ya, yang lain aja deh. Nanti di share. Eh, Tahu artinya dari ngerti. Yang nggak tahu tidak apa ya nggak tahu artinya. Malas nulis Mana bukanya? Amma yatasaalun.
Wah, 15 harus 15 ya. Enggak apa-apa, nama operator enggak usah dihitung. Takut amat sih, cuma nggak belajar kok. Belajar aja tak. Nanti nanya, nggak tahu kan nanti dikasih tahu. Bang Isim sama Nah, ini. Inilah. Iya, Pak. di sini ya? Bukan. Berarti Ini ya. Pilihan 3 cuma pilihan cuma 3. Gak apa. Tenang. Warnanya apa saya jawab di sini ya. Susah. Oke, udah pasti. Karena kalian sudah hafal ya? Belum. Kenapa? Belum. Hafal apa ya? Surat ayat 3 itu. Iya. Hah? Orang nulis. TV mukhtalifun. pakai ini aja. Laporannya masing-masing. Iya, pakai Quran masing-masing deh. Iya, bubar. Ini Nah. aja dibuka. Nah, sekarang Pakai gambar. amma. Namanya. Udah ini dikasih bocoran aja nih jangan. Sampai Saya tasa alun. Ya tasa alun. Isim fiil huruf. huruf. Ya tasa alun. Isim fiil huruf. Ini enggak usah. Ya tasa alun. Isim fiil huruf. Huruf. Isim fiil huruf. Kenapa fiil? Kayaknya Kenapa fiil? Emang dari sananya. karena nggak ada tanwin, nggak ada Hmm. Udah itu aja. Yang paling jelas Itu ya ya. Ya, ya domir. Ya domir itu. Ya tasa alun. Benar ini fiil. Domir ya. Kedua, ini an. Ya. An itu harus. Huruf. An-naba. Isim. Isim. Al-azim. Isim. Alladhi. Isim. Hum. Fihi. Fi-nya jar. Hi-nya sim. Mukhtalifun. Bisa doang. Salah. Apa isim? tahu alasannya. Tadi ya yang di sorof itu ada mim kan, tambahan mim itu isim kan. Kalifun. Kalifun isim. Apa ya? Huruf. Saya lamun. Fiil. Fiil. Summa. Catatan nggak ada. Nggak tahu. Summa itu apa? Ada yang tahu summa itu apa? Huruf. Kata jam apa? Isim muassal. Summa itu apa? Isim mausul. Isim. Isim mausul. Kala ya. Huruf. Saya lamun. Ada mau ya? Ada. Yang nggak tahu. Udah mau. Udah mau. Jadi jawabannya isim fiil atau udah mau? Isim dulu lah. Hah? Ini isim? Isim fiil huruf. Huruf fiil isim. Udah mau? Huruf. Hah? Huruf katanya. Jangan kata orang. Nggak tahu. Kamu jawabnya apa? Kata kamu. Saya lamun. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu aja. Kalau nggak tahu. Ini adalah apa? Fiil. Fiil. Ada yang Ada ini nih. Sa-nya. Sa-nya ini adalah huruf sebenarnya. Tapi kemudian di sini ya. Ini juga. Ya ini jadi domir kan. ya, pokoknya di depan aja gitu. Di Itu tengah ada dua, itu ada Iya. dua. Ini sebenarnya ada dua. Ini Lama nyambung. kata dasarnya saya. Nanti kita akan baca lagi. Isim masuk. Alam. Alam. A dulu deh. A dulu. A. Huruf. Ini A nih. Ini beda ya. A sama lam itu dua makna sebenarnya. Tiga. A itu apa? Fiil. Fiil isim A-nya saja. Isim fiil huruf. Fiil. Apakah
Salah. Ada yang tahu? Huruf. Huruf. Jadi A di sini artinya apakah? Apakah Lam. Lam apa ya? Isim fiil huruf. lam Huruf. Huruf. Naj'al. Naj'al ada nunnya fi'il. Twitter. Iya fiil. Dan nunnya. Al-ardo. Isim Kenapa? ada alif lam. Mihada. Miha ada. Adanya loh. Nggak ada. Apa nih? Isim fiil huruf. Kata benda, kata kerja atau huruf? Ada kata kerja fi'il. Fiil. Kenapa fiil? Karena ada alif lamnya. Mihadan. Ini ada ini. Wah. Sekarang isim Curang. isim. Kita baca mihada. Saya kira udah bisa baca semua. kalau bentuknya begitu ada alif dahil pasti kalau ada ya-nya berarti tanda Wah. bawah. Enggak. Pindah. Sebelahnya. Wah. Dibacain Amade. Wa. Wah. dibacain tuh nggak tahu. Ini wal jibala autadan. Wa. Huruf. Wa-nya huruf. Al jibala. Fil. Kenapa fiil? Alif pun Hah? Alif lam fiil atau isim? isim. Isim. Autadan. Isim. Isim. Kenapa Kenapa isim? Apa? Ada taknya itu. Nih. Ada alif. tanwin Oh, gitu. Alhamdu. Isim. Kenapa isim? Lillahi. Langsung salah ini. Fiil. Kenapa fiil? Mulai. Li-nya saja. Huruf. Lahi. Ilah. Allah. Isim. Isim. Rabbi. Huruf jar. Rabbi isim. Tuhan. Al-alamin. Isim. Kenapa isim? Alif lam. Alif lam. Oke. Sisa kali alif lam Pak. Wal asr. Wa. Wal asr. Wow. Huruf. Al asr. Al asr isim. Apa sih? Please bahasa tanya. Inna. Inna sesungguhnya huruf. Huruf. Al insana. Al insana isim. Kenapa Alif isim? lam. Ada al. Alif lam. La. Lafi. La. La huruf. Fi. Fi huruf jar. Al khusr. Al khusr isim. Lafi Alif khusrin. lam. Bukan pakai alif ya. Lafi khusrin. Fi khusrin. 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 Isim Isim, fiil. isim. Kenapa isim? Ada itu tanwin Tanwin. kasroh di belakang. Oke. Muslim. Illa. 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 Jadinya ada huruf Illa. Huruf illa. Illa alladhi. Alladhi. Isim. Illa alladhi na amanu. Kenapa fiil? Wa amilu as-salihat. salah. As-salihat fiil isim huruf. Isim. Kenapa isim? Alif lam. Wa Huruf. tawasau. Sama tahu. Isim huruf fiil. Isim. Tawasau. Tawasau. Tawasau fiil. Ada tanya. Isim fiil huruf. Nggak tahu. Fiil.
Oh. Rasul haq. Baik. Tawasau isim fi'il huruf. Apa ini tawasau? Fi'il. Kenapa fi'il? Ada Ta. ta. Ada ta. Ini kan ada ta, alif, ya, hamzah, nun. Oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya. Bi. Huruf Bi. Huruf. Huruf. Hak. Bil hak. al-haq isim alif Isim karena ada alif lam. As-sabr juga karena ada isim. alif lam. Masuk isim. Salam. Silakan. Itu. Jadi ini adalah isim dan isim fi'il dan huruf. Selamat Anda masuk TV. Isim fi'il dan huruf. Sudah bisa dipahami? Insyaallah. Tanya. Ya, tanya. Huruf jar itu berapa tuh? Huruf jar. Ini Sembilan. berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal ta, wal lam, huruful qasam, wal waw, wal ba, wal ta. Ini nanti kita bisa ketemui di surat Al-A'raf atau surat Al-Anfal gitu. Tallahi. Demi Allah. Wallahi wallah. Kalau ini wallahi. Kalau wallahi kita sudah ini apa? Allah, demi Allah. Atau ini billahi. Ini huruf qasam, huruf sumpah. Huruf-huruf yang kita nyatakan huruf sumpah. Itu huruf saja. Iya, perbedaan sama isim jelaskan lagi. Diperjelas lagi. Kalau nulis sudah dihapus. Oh gitu. Ya udah nanti Di situ ada? di situ nggak ada. Nanti Kata benda. nanti di videonya di pause Pak, bisa Pak. Bisa. Oh iya. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan seputar isim, fiil, dan huruf, kata kerja, kata benda, dan huruf. Ini cuma pengenalan itu aja dulu, pengenalan itu aja. Ya. Yang tadi itu yang rubah itu dalam artinya apa? Artinya apa? Nah, kemarin itu kan PR minggu lalu dia tahu. Rubah itu apa? Rubama barangkali. Barangkali Enggak, tahu. hari Rubah juga. dalam huruf jar kan Mhm. alba waruba Iya. Barangkali, kan? Ada artinya enggak? Barangkali iya rubah. Ada artinya. Rubah itu barangkali. tadi nyambung sih kata-katanya barangkali ada yang tahu. Artinya barangkali rubama. Ini kan Jadi dari ke dari di Dan- atas. Jar itu artinya kata Rubah. sambung ya. Ini nanti itu sebutan. Ini namanya barangkali. Barangkali. Kok Iya, enggak ini? ini sebutan untuk huruf itu namanya adalah huruf jar. Sebutan itu semua namanya huruf jar. Dengan Satu set. seperti Isn't it? lah Barangkali. La itu untuk untuk Bangkit. la untuk ka itu seperti. Kar seperti Nah, ba itu dengan. untuk ba barangkali. Fi di dalam atau pada. Ala itu di atas. An itu dari atau an ini bisa juga menunjukkan tentang. Jadi misalkan kita lagi bicarain tentang apa nih? Nah, itu pakainya an. Nah, atau an ambirayata itu juga dari artinya kan. Jadi siapa? Nah, itu. Kemudian juga ilah, ini juga min. Min itu dari mana? Ini pakainya ini. Ilah kemana? Ini. Huruful qasam, wawu, wal ba, wal ta ini semuanya huruf sumpah. Wa wal asr, wad duha, wal laili, dan was samai, wasyamsi ini semuanya pakai waw. Nah, waw di situ adalah waw sumpah. Artinya demi. Jadi waw ini satu huruf saja waw. Kita bisa lihat dalam bahasa Arab itu artinya banyak. Bisa artinya dan, ya, kata sambung. Bisa artinya demi. Bisa nanti lagi kalau misalkan kita masuk ke dalam maf'ul apa gitu. Itu bersama Wow bersama dengan dan apa gitu. Itu ada banyak artinya waw. Cuma satu huruf tapi artinya banyak. Tergantung dari konteksnya. Jadi kalimatnya itu apa gitu. Itu nanti kita bahas nanti. Ini lupakan saja. Itu ya. Lagi waruba walba
Lagi mau ditanyakan, ini masih pengenalan seputar kata benda, kata kerja, dan huruf. Seputar itu saja yang baru kita kenalkan. Dan mohon tidak dilupakan. Nah, minggu depan kita akan lanjut lagi ke yang lain materinya. Kalau lupa kita akan di sini aja terus. Insya Allah. Ya, Siapa di sini? kita di sini aja muter dibahas. Gitu ya. Ya, nah kita masuk ke lesson 1 mungkin ya, yang hada dan hadihi. Atau enggak? Atau sudah cukup? Ada di Cukup dulu lah. Cukup ya. Penasaran Iya, penasaran terus. Ya udah. Lanjut. Cukup ya. penasaran apa nggak ngerti-ngerti? Ayo jujur. Ini masih pengenalan saja. Apa namanya? Dikasih tahu aja minggu depan belajar apa sih atau biasa persiapan. Nanti tinggal Nah, yang lesson 1 2 ini ya. Jadi insya Allah minggu depan pertemuan selanjutnya maksudnya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai kata tunjuk. Nah, tadi kan kita masuk di ininya apa namanya pengenalan isim. Nah, sekarang kita masuk ke apa namanya kata tunjuk ini. Gitu. Jadi sambil belajar bahasa Inggris. jadi ini kita belajar beberapa kosakata dan kemudian menyusun kalimat langsung. Ada kolam. Nah, kalau tadi cuma pengenalan, nah sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya apa saja, dan kemudian kita bagaimana menyusun dari yang paling mudah itu adalah kita tahu satu kata atau dua kata, kemudian kita susun. Gitu ya. Ini yang paling mudah adalah kata tunjuk ini, hada. Kemudian ada di yang selanjutnya apa lagi? Langsung lesson 3 ya. Itu kan contoh doang. Ya udah berarti ini lesson 1 dan lesson 2 mengenai kata tunjuk. Ada hada, kemudian ada kalau tidak salah ada kalau untuk kata dekat kan hada atau hadihi. Kemudian nanti untuk yang jauh ada dzalika atau tilka. Gitu ya. Juga. Apa perbedaan antara hada dan hadihi? Itu perbedaannya antara Manas mudzakkar dan muannas. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan antara yang feminim dengan yang maskulin. Atau kata benda yang bersifat disifati laki-laki atau kata benda yang disifati perempuan. Jadi hada dan juga hadihi. Ada hada dan ada hadihi. Kemudian ada dzalika, itu juga untuk mudzakkar. Ada tilka. Perempuan. Sama artinya hada, dzalika sama tilka itu sama artinya itu. Ya, itu sama artinya itu. Hada dan hadihi itu juga sama artinya ini. Hanya saja nanti penerapannya yang berbeda. Nah, ini ada beberapa nanti yang akan kita pelajari, beberapa mufradat, beberapa kosakata, ada baitun, babun. Nah, ini diharapkan setelah belajar yang ini minggu depan itu kosakatanya hafal. Foto dulu foto nih. Kosakatanya hafal, ini hanya contoh saja. Ini semua semua isim ya. Semuanya isim. Kata benda. Kata benda semua. Ini isim ini bisa berubah menjadi fi'il nggak? Isim bisa berubah jadi fi'il kan tadi sorof. Sorof kan ada tuh fi'il berubah jadi isim juga kan? Iya. Apa bisa? Tadi kan kita belajar Bisa. itu kan tidak mengenal bendanya, cuman ada Ciri-cirinya. saja. Nah, ciri-cirinya. Nah, sekarang kita masuk ke yang artinya langsung kosakata. Langsung kosakata. Tadi cuma pengenalan aja, pengenalan ini tuh isim, itu fi'il, itu huruf. Sekarang kita akan masuk ke sini nanti. Itu pertemuan selanjutnya langsung sama artinya dan menyusun ini. Ada latihannya nanti insyaallah. Jadi ini ringkasannya nih, ringkasannya. Gitu ya. Ini kawan nih. Ini banyak paparazzi nih. Mau nulis satu kata aja berapa menit? Ada sedikit apa? di rumah. Sedikit cerita ya. Cerita sebagai penutup. Jadi dulu waktu di pondok kita belajar juga sama ya. Namanya belajar nggak mungkin tiba-tiba langsung bisa. Iya. Itu tiap hari itu dikasih satu mufradat atau dua. Gitu ya. Yang pertama kali kita kenal karena dulu kita masih pertama kali kita masih sangat semangat. Cuma dikasih hada dan hadihi. Hada dan hadihi artinya sama ini. Nah dulu di zaman saya tahun 98 itu ketika masuk ke satu sanawiyah itu semua langsung diwajibkan bahasa Arab sebisanya bahasa Arab. Cuma dikasihnya hada dan hadihi. Bagaimana cara menggunakan hada dan hadihi?
Nah, suatu ketika ada teman, ya maklum masih berantem, masih baru, kemudian kita tidur seasrama itu 30 orang, satu kamar itu 30 orang. Satu kamar 30 orang. Satu kamar tuh ya, lumayan agak gede, pakai ranjang atas bawah, itu 30 orang total. Sehari ada yang berantem, maklum karena masih baru. Iya kan? Belum apa namanya? Belum bisa beradaptasi dengan kan. Sidang kan masuk ke dalam bidang apa namanya? Bagian tarbiyah. Ditanya, kamu ngapain? Harus dalam bahasa Arab. Nah, takut daripada double kena hukumannya, kena hukuman bahasa juga, akhirnya dia ngomong sebisa dia. Ada wahada wa ana hadiin. Ada. Ada kan ada. Ada wahada. Wa ana hadiin. Ana dihadiin. Ana dihadiin. Giniin. Mantap. Itu contoh, kita dulu begitu belajarnya gitu. Untuk belajar. Yang penting ngomong dulu gitu. Penting ngomong. Itu ketawa, yang diganggu juga ketawa. Saksinya yang dipanggil, saksinya apa ini? Ngapain bro? Hadaan. Wah, anak hatinya. Gitu ya. Dan nggak panjang cerita berarti. Kamu yang cerita. Itu saja, kita sama-sama akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanallah. Insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang menarik insyaallah. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.